Bang Habib, menurut Anda pemberian abolisi dan amnesti ini berdampak buruk tidak sih terhadap pemberantasan korupsi kita? Ya kalau dalam dua kasus ini tentu tidak ya. Jadi saya sedikit berbeda pendapat dengan Prof. Hipnu ya soal Undang-Undang 1154 ya. Undang-Undang 1154 itu memang bukan undang-undang sebenarnya yang secara khusus mengatur kebijakan amnesti dan abolisi secara umum ya. Beda dengan undang-undang zaman sekarang ya yang misalnya undang-undang kekuasaan kehakiman ya. Itu undang-undang yang mengatur sesuatu hal sesuai dengan judulnya secara detail. Tapi penyusunan undang-undang di tahun 54 itu tidak seperti itu ya. Itu sekedar alas ya legal untuk menjadikan dasar kebijakan pemerintah saat itu memberikan amnesti dan abolisi. Kalau kita baca redaksinya ya tidak ada juga yang seperti dikatakan oleh Prof ya bahwa ini sekedar untuk persengketaan politik dan lain sebagainya, nggak ada juga, itu kan tafsir. Karena itu sebetulnya kita belum punya undang-undang yang mengatur secara jelas soal amnesti dan abolisi. Kalau belum punya kan kita tentu kembali kepada ketentuan konstitusi. Ketentuan konstitusi ini sudah dibicarakan kembali ketika amandemen ya di tahun 2000 sekian ya, di mana dari satu ayat menjadi dua ayat soal amnesti dan abolisi. Tapi intinya ya substansinya amnesti dan abolisi ini adalah konsekuensi dari tindakan kepala negara sebagai konsekuensi dari kedudukan dari presiden sebagai kepala negara ya. Tindakan presiden sebagai kepala negara yang artinya memang pertimbangannya adalah untuk bangsa dan negara. Kalau itu pisau bedahnya, maka memang saya setuju dengan Prof. Ketika kita nanti merumuskan undang-undang terkait gerasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi, ya, yang satu kesatuan, maka bisa ditindak pidana apa saja. Sama dengan kalau kita bicara HAM, Prof. Ya. Kalau kita bicara HAM, ya, itu bisa terjadi di tindak pidana apa saja pelanggaran HAM. Kalau pisau bedahnya HAM. Karena itu sudah benar, ya, yang dilakukan oleh Pak Presiden. Dan ini juga disambut baik oleh sebagian besar masyarakat kita, ya, bahwa rasa keadilan masyarakat itu memang mengatakan dalam dua perkara ini tidak adil perlakuannya. Jadi jangan hanya karena ini kasusnya tindak pidana korupsi, seolah-olah kalau kita selesaikan dengan amnesti dan abolisi seolah akan melemahkan tindak pidana korupsi. Enggak, karena yang namanya abuse, yang namanya pelanggaran prosedur, yang namanya pelanggaran HAM juga bisa terjadi dalam penyidikan, penyelidikan, persidangan tindak pidana korupsi. Ya. Jadi lebih parah, ya, lebih bahaya kalau perkara korupsi dijadikan alat untuk melakukan abuse of power untuk melakukan pelanggaran HAM. Karena itu amnesti, abolisi sebagai senjata terakhir ya presiden sebagai kepala negara, penanggung jawab segala sesuatu yang terjadi di negara ini. Amnesti dan abolisi ini bisa dilakukan dalam tindak pidana apa saja. Jadi kita jangan gebiah uyah ya. Seolah-olah pemberantasan korupsi kita udah benar, aparat penegak hukumnya malaikat semua. Itu nonsens ya. Banyak kalau mau dicek sebetulnya orang-orang yang tidak bersalah ya harus menghadapi masalah hukum lalu dihukum ya. Banyak. Ini kan masyarakat juga punya rasa keadilan sendiri. Ya, karena itu sudah benar amnesti abolisi ini, dan berikutnya kami akan menyusun undang-undang ya yang mengatur soal amnesti dan abolisi ini secara komprehensif, detail ya, sebagaimana tadi diusulkan oleh Prof. Hipnu ya. Kami akan tindak lanjuti. Jika ke depan ya ada kasus seperti ini, maka nggak akan menimbulkan perdebatan lagi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden.